Santapan Harian Sabtu 15 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-18 hingga 20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu kami berteduh dan siap menerima indahnya sabda-Mu ya Allah. Di dalam Putra-Mu Yesus kami bertelut. Amin. Hakim-Hakim 14 ayat 18 sampai 20. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Sahabat Santapan Harian, Simson ingin menikah. Ia meminta agar orang tuanya meminang seorang perempuan Filistin. Namun orang tuanya keberatan dan memintanya agar mencari istri yang sesuku. Namun Simson berkata, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Maksudnya profil perempuan ini cocok dengan maksud hatinya, yaitu mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Pada masa itu, cara Allah membebaskan Israel dari penindasan Filistin bukan dengan bala tentara, melainkan dengan kekuatan tak terduga dari satu orang. Roh Allah yang mengarahkannya berbuat demikian sehingga efektif untuk mengalahkan Filistin. Dalam perjalanan ke Timna untuk bertunangan, Simson dihampiri seekor singa. Ia membunuhnya dengan tangan kosong. Setahun kemudian, ia menemukan sarang lebah dan madu di kerangka singa itu. Lalu ia menjadikan peristiwa tersebut sebagai teka-teki. Pesta perkawinan Simson berlangsung 7 hari lamanya. Pesta tersebut hampir usai. Namun para pengiringnya masih belum menemukan jawaban dari teka-teki Simson. Mereka pun mengancam istrinya supaya membujuk Simson untuk memberitahukan jawabannya. Simson mengetahui kecurangan mereka. Lalu ia membunuh 30 orang Filistin di Askelon. Ia mengambil pakaian mereka dan diberikannya kepada para pengiring sebagai hadiah dari teka-teki itu. Selain memiliki kekuatan yang tidak biasa, Simson juga cerdas. Sebagai seorang nazir, ia dilatih untuk peka pada tuntunan Roh Tuhan. Semua kelebihan yang dimilikinya menjadi kian efektif ketika diarahkan untuk memenuhi rencana Tuhan. Tugas kita bukan hanya menggali dan mengembangkan kelebihan yang kita miliki, tetapi juga mengarahkan semua kelebihan itu seturut tuntunannya, sehingga hasilnya kian maksimal. Apapun kelebihan kita, mari kita gunakan seturut dengan rencana Tuhan. Kita mesti bijak menggunakan kelebihan untuk lebih berpihak pada keadilan. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk bijak dalam bertindak, ya Allah. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.